niki bahas tugase amil dan tugas tugase amil atau tugas menjadi tugas atau tanggung jawab harta, bukan yang punya harta tanggung jawab harta. Iku sing pundi? Jilek wonten kirot ada orang transaksi untuk mengembangkan hartanya orang lain dengan bagi hasil, mana bagian yang boleh disewakan. Berarti disewakan ini dicarikan tenaga kerja, seperti akad kirot terus sing nunggu tuku digorekno karyawan wal karyawati, sing ngusungi barang dikukno kuli. Terus kulaan barang menyuruh orang untuk dikirimno barang dan seterusnya. Awake gur menjadi otaknya saja, gak tahu kerja belas. Bolehkah seperti ini? Gak boleh lah. Yang menjadi tugasnya amil secara murni itu apa saja yang sehingga tidak diperkenankan untuk mencari tidak diperkenankan untuk mencari kuli. Kalau mencari kuli jadi tanggung jawabnya, dan kadar yang diperbolehkan boleh enggak mengambil untuk makan. Untuk makan, misalnya konsumsinya dirinya sendiri itu diambilkan dari harta tersebut apa ditanggung sendiri. Berarti kudu ngetokno sangka anune dhewe, keluar dari kantongnya sendiri. Kalau dia itu mempunyai kuli sing harus membiayai, apa diambilkan dari hartanya, apa diambilkan dari kantong sendiri. Ini yang perlu kita bahas pada malam hari ini. Wa'alaiki, kalau kemarin kita sudah mengetahui untuk infak pada dirinya tidak boleh dalam waktu di rumah, dalam waktu hadir dan waktu safar menurut qaul al-Azhar. Karena dia sudah bisa mendapatkan bagian daripada laba, maka tidak bisa mendapatkan bagian yang lain. Berarti kalau konsumsi logistik ya tanggung jawab sendiri, jadi cukup sangka bondo dagangan ini. Tapi menurut kaul yang sani diperbolehkan untuk mengambil dari yubikum minhum ma yazidu bisa babi safar. Gini ku sing melebihi dengan sebab pergi, seperti hati sing ma yazidu bisa babi safar, perkara-perkara sing tambah biaya disebabno lunga. Sebab lunga sing lunga kulaan, lunga kerja niku wau, termasuk tuku mauzah, tuku alat alat buat duit, dan tambahin nafakoh, walibas minal karok dan lain sebagainya, penyewaan pakaian dan lain sebagainya. Nah, karena di sini boleh berarti nanti akan dihitung dari bati. Nah, kenapa li'anau ingkoto abis safar anita kasub li nafsihi. Nah, berarti dihitung bati dari bati berarti menjadi tanggung jawabnya berdua.
Alasannya apa? Karena dengan kerja itu, dengan pergi itu dia kehilangan kerjaannya. Ya, karena kehilangan kerjaannya kalau dibebani dengan infaknya sendirilah. Lah iya kok lek lapar, kalau lapar terus ayo tambah rugi itu lho. Wong sekarang iki biayane pergi, biayane transportasi dan semuanya itu untuk perdagangan kok. Nah, ini kalau memang gak boleh mengambil situ lah ya kok awakku lah ya torok pisannya. Gak oleh padi torok. Nah, torak malah jadi kayak tukang dokar lagi. Nah, sekarang lah papok torok. Papok tipe torok. Wa alaihi bi lumayatadu. Nah, sing diwajibno niki. Wajibani amil wa alaihi lan wajib ngatasi amil bi lumau teng lakoni perkara yak tadu kang biasaaken ya tadu kang den biasaaken apa mak. Jadi wajib ngelakoni sesuatu sing menjadi wajar, menjadi kebiasaan tugas dari orang yang bekerja. Adi cara anune gampangan iku kesibukan sing urusan penjualan, marketing. Marketing. Seperti toyi, saum, kaya dening ngawakno barang kan ya digelar. Ya terus marene yo dilebih dinae wis ngono iku anjene. Lah niki tugase sing dodol iku anjene sing ngono iku. Takut-takut damai dan ini sudah dijelaskan di atas. Wa wasnul khafif dan nimbang tapi timbangan sing ringan-ringan ngeten nika. Dadi lek timbangan sing kawedhe kudu ngusungi karo Pak Kuli kae ya delokno kuli ngoten lho. Dadi nimbang sing timbangan sing ringan. Contohnya kazabin kayak emas, pamiskin, mesik. Lalu antiasakilah lek nimbang barang-barang sing abot. Barang-barang sing abot kaya nimbang beras kintalan ngoten nika. Walaisa alai wasnuha. Bukan termasuk tugase amil. Tapi bisa diambilkan dari harta. Pun saya paham ya. Wanahwuhu lan padane wasnul khafif. Birabi bidabdil musannaf aynahu wasniha termasuk kahamliha nggawa ing kahamliha kaya dene nggawa ing amtiah asakilah wanakliha lan mindah amtiah asakilah minal khan saking tuku ngene minal khan saking gudang ilal hanuti maring tuku termasuk yang menjadi kewajiban atau menjadi tugas dari amil yaiku nimbang tapi sing ringan. Terus dan sesamanya niki seperti mikuli bondo-bondo sing sakilah, mikul bondo, mindah bondo dan menyusungi bondo sangka gudang menuju ke toko. Ini tugasnya amil, yang berarti kalau memang dicarikan
tenaga kerja ya harus bayari dari kantong sendiri. Dan wama lan barang-barang layal jamu kang ora wajib ing kang ora wajib apa ma ing amil iku lahu iku tetep kedue amil al istijaru tawi golek tukang huruf nyewa golek kuli alai ngatasi ma. Kalau memang itu bukan kewajiban dari amil, kayak niko mang nimbang barang sing gede-gede niko mang abot-abot kan bukan tugasi amil. Tapi lek juga barang sangka kalau juga barang sangka gudang dikonang toko itu bukan tugasnya, itu tugasnya amil. Ketika barang itu menjadi bukan tugasnya amil, maka boleh mencari kuli. Kalau menjadi tugasnya amil tidak boleh dikulikan, kecuali kalau memang dibayari sendiri ya. Sangat paham. Wa ma la yalzamuhu lahu, segala pekerjaan yang tidak diwajibkan atau yang bukan menjadi tanggung jawabnya amil, lahul istijar alaihi, boleh mengkulikan. Pasane bener ora mulih. Boleh mengkulikan atau mencarikan kuli. Nah kalau mencari kuli berarti gajinya dari mana? Karena itu bukan dari kewajiban amil, ya minal kirot, di malil kirot itu saking pondok dagangan, pondok kirot. Cuman kalau hal itu menjadi bukan menjadi kewajibannya, yang sehingga boleh dikulikan, boleh dicarikan tenaga lain. Tapi kalau digarap sendiri bagaimana? Bolehkah mencari upah? Itu sebenarnya bukan tugasnya. Seperti mengusungi barang dari gudang dibawa ke toko kan, ini tugasnya gitu. Nah, seperti nimbang barang-barang sengabut memang kan bukan tugasnya. Loh, kalau bukan tugasnya terus dilakoni dhewe, bolehkah minta gaji? Lek dikulikan kan bisa. Lah lek dilakoni dhewe bagaimana? Walau lamun nglakoni sapa amil ing malayal zamuhu lahu. Walau ujrata mangko ora ana ongkos kumajud lahu kedue amil, enggak bisa cukup ongkos. Lah iki mang dudu tugasku tak lakoni dhewe, aku buru nang awakku dhewe ora oleh. Wong buru kok nang awake dhewe. Ngoten. Iki katul Covid wal bit. Dun. Wa ma yalzamu. Nah, kalau memang tugasnya seperti tadi nimbangi barang-barang cilik, terus menggelar, menjual belikan ini kan ngelung-ngelung ini kan nih, ngelempiti lan menggelar, mengambil barang dari gudang dibawa ke toko, ini kan tugasnya amil. Ketika tugasnya amil kok diperkulikan, maka tanggung jawabnya dari hartanya amil, tidak boleh diambilkan dari harta dagangan. Wa mau te perkara yang samu kang wajib apa ma ing amil. La iku lawis tak cara lamun
mengulikan. Lamun amil nyewa sapa si amil. Man ing wong palau kang lakoni sapa man ing ma. Ya wal ujratu mongko utawi ongkos ganjarane. Iku mimali saking pondone amil dhewek. Kenapa? Nanti tugas awake kok diperkulikan, kok diperburuhkan. Ya harus dibayar sendiri, betul lho. Wal azharu dia mempunyai badi, mempunyai laba itu kapan? Apakah dengan dengan dibagi, apa laba itu bisa belum dibagi sudah menjadi milik? Yang konsekuensinya kalau nanti hilang sebelum dibagi berarti tanggung jawab bersama. Kalau memang belum haknya, kalau sudah haknya berarti ya sing hilang HI. Anau qabla paskil akti la yujbaru wa min gumama alayya. Wal azharu ta'i azhariku anal amila temen seni amil yang miliki sebuah amil khisatahu ing bagiannya amil minarabhi bil kismati kelawan jendum la bil dhuhuri ora kelawan ketoke bati. Ketika sudah nampak bati wis ketok misale modalnya 5 juta niki lek dikalkulasi wis ana 10 juta. Ini tetap sebelum bisa dibagi tetap amil belum bisa menghaki, sehingga karena belum bisa menghaki, kalau memang nanti penjualan yang seterusnya merosot dan seterusnya ya ditanggung dari badi yang ada ini, akhirnya yujbaru an-naqis, kekurangannya ditambeli karo badi niki. Lain kalau memang dikatakan dengan duhur, berarti diambil dhisik bagiane, misalnya dari 10 juta 2,5 juta kan karek 7,5 juta. Dan nanti kalau terjadi 7,5 juta berarti modalnya karek 7,5 juta malian. Sehingga ketika nanti diperdagangkan kok rugi, iki gak dapat gak melok rugi, karena misalnya 2,5 juta berarti kerugiannya ditanggung sing 7,5 juta. Niku lek birruh bituhur ngoten lho. Lakirat yang model bank syariah niku bituhur. Malah gak zuhur. Yes, pokoknya yang penting dengan perjalanannya waktu. Perjalanannya waktu ini yang aneh. Makanya model kirot yang ada di sana itu ya tipu daya. Contohnya kalau sampai pinjam uang di BSI, BSI, Bank Syariat Indonesia, bukan BRI. Niku kan modelnya akad kirot. Cuma ditekoi sama kiopo dagang sampai 1 bulan lek modal 10 juta ini 1 bulan iso badi piro? Bisa mendapatkan tadi 1 juta, bisa. Ya ngono berarti
Parwedang kamu dapat 500, ini dapat 500. Akhirnya per bulan kudu bayar 500. Badi enggak badi bangga. Itu ulah tambah nekek to Malia. Hah? Nggih syariat iki bungkus tok. Wasani bidzur, tapi ngoten niku yang diakui oleh pemerintah secara syariat harus bank syariat. Sehingga uang haji ketika nanti diinvestasikan tidak pada bank syariat itu nanti akan kena pasal mensalahgunakan, tidak sesuai karo syariat, harus nangge bank syariat. Ini ku yo diapeki. Wasani ku bidzuhur. Nah, benar lah bidzuhur. Lirik bekikal malik kaya malik. Lakin nau tapi nih. Nah, dia bener. Lakin nahu milkun ghairu mustaqilin. Walaupun bidzuhur itu sudah menjadi milik, lakin nahu tapi niribhun iku milkun. Jadi milik ghairu mustaqilin kang durung resmi. Artinya layata salatu ora iso nguasai sapa si amil. Maksudnya ghairu mustaqilin durung resmi niku tidak boleh menguasai alat tasarruf yang dalam ribhun. Lihtimali khusrani krana memperi rugi ba'da zalika dalam sasi zuhur. Jangan pede dulu, jangan percaya diri dulu bahwa setelahnya kamu mendapatkan laba yang banyak terus mentang-mentang kamu sudah menjadi milik. Ya wis gak apa-apa milik, tapi ghairu mustaqirin durung resmi yang tidak bisa kau tasarrufkan karena masih dipertaruhkan bahwa ini mungkin juga pada dagangan yang seterusnya bukan tambah laba tapi tambah rugi, yang sehingga ketika rugi laba yang tadi ini akan digunakan untuk menambeli kan ngoten. Wa alal awali lan iku tetep wa alal awali lan iku tetep ngatasi pendapat kang awal geniku biru kismah bihi awal lagu iku tetep kedue amil fi dalam rebeki qabla kismatin dalam sadurunge kismah hakun tai hak ma'akatun kang den tugaken yurasu kang den waris apa anu hak, bahkan wayu kota meran den dinginaken apa pihak alal hurama ing atasi hurama li ta'alluqi krana ta'alluqi ribhun bil aini kelawan ain. Nah, konsekuensi dari perbedaan pendapat kalau di situ mengikuti pendapat yang kismah, jadi lahu fi qoblal kismah, ketika mendapat kismah dengan kismah, maka sebelum kismah ini hanya merupakan hak yang diprioritaskan dan nanti akan bisa diwaris krono hak. Nah, akan bisa diwaris berarti nanti ketika dia mati maka diwaris anune niku mang hak niku wau batine niku mangke bisa diwaris. Nomor loro wayukot damu bial hurama li ta'alluqi bil ain, masih lebih didahulukan prioritasnya daripada hurama ketika nanti maliknya mati. Maliknya mati ini nanti bondone malik niku ora cukup karo gawe bayar utang mung sak pirang-pirang, maka dia didahulukan terlebih dahulu. Berarti
bondo tinggalane Malik tadi, tinggalane Malik sing rupa malul kira tersebut, hutang kepada amil lebih diprioritaskan daripada hutang kepada huromak-huromak yang lain. Kenapa? Karena yang hubungannya ini dengan ain. Tanggung jawab sing ana hubungane dengan ain harus didahulukan daripada dainul mursal, hutang lepas, hutang mutlak atau hutang lepas. Sebab mekanisme di dalam pembagian, mekanisme di dalam pewarisan gini ku, pertama yukhraju awalan minatir katimah uli qabil aini karohnin nasimah yatluhu malil mayyiti mimmu'a natin urfan natin fatainun mursalun fi dhimmati urfan fatainun mursalun fi dhimmati wa ba'dahu wasiyatun bisusi au madunahu li ghairi warisin rawau al irsu haqqu man atana bisabab. Tapi syaratnya kuluwin mingkur limani in hajam. Al irsu asbabu salah satu bila khulfin likun wakotrun napa niku jenenge korobatun zaujatun korobatun. Wala. Nah, mekanisme ini di dalam cara penyelesaiannya gini ku yukhraju awalan minatil katima uli qabil ain. Sing harus diselesaikan ya niku sing hutang-hutang sing ana hubungane kalih ain. Nah, dalam hal ini hutang kepada malik, kepada amil itu dahulukan. Hutang kepada amil itu dahulukan. Karena itu haknya amil sing muakkad. Demikian pula ketika nanti amil sing mati ya harus didahulukan hutang kepada malik, dibalekno dhisik karena hubungane karo ain, didahulukan. Terus sakwise hutang sing hubungane karo ain didahulukan termasuk pinjaman, gadian, baru fadainun mursalun bukan fadainun tapi yatlul malil mayyiti mim'a natin. Tingkatan kedua setelahnya ma'ulika bil ainin karohnin lazima wis habis selesai, baru diambilkan biaya perawatan. Tapi biaya perawatan itu hanya urfan, sebatas yang pantas. Ini ku di dalam bungkus, kalau memang huromak tidak mengizinkan hanya satu bungkus, tidak boleh 2 sampai 3, tidak boleh, karena 2 dan 3 itu haknya huromak. Tapi kalau huromak itu rela ya gak masalah. Nah, kalau bungkusan yang kelima dan ketiga, keempat dan kelima itu haknya ahli waris. Sehingga orang mati itu tidak boleh dikurangi dari 3 bungkus selama tidak punya hutang yang melebihi daripada hartanya. Walaupun ahli waris sepakat, gak boleh, minimal 3. Nah, sedangkan 4 dan 5 niku terserah ahli waris ngoten lho. Nah, baru setelahnya ragat niku diselesaikan, tapi bukan selamatan. Selamatan itu bukan termasuk ragat, cuma biaya. Karena selamatan karena biayaan.
Setelahnya itu fadainun mursalun mati, hutang yang mursal, hutang yang mencari tanggungan yang tidak ada ikatannya dengan tinggalan. Misalnya biar wis tahu hutang terus wis habis, mbok digawe mangan, mbok digawe apa, sepenting punya hutang dan barangnya sudah lenyap. Ini diselesaikan dulu. Baru setelahnya itu selesai, tinggal al-irsu hakuman atana bisabab. Bapak tahu wasiatun, setelahnya itu wasiat dengan sepertiga. Tapi liwari warisin kepada selain ahli waris. Kalau kepada ahli waris tidak boleh, kecuali merestui. Kalau merestui berarti bukan karena warisan, ya karena restunya. Restunya bagiatil warasah. Wa yuqaddamu bi'al ghurama li ta'alluqi bil ain.